Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan membahas manga Senseiya Zeus Chapter bab 13. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Seiya, Shiryu, dan Sun sampai di bagian kedua surga yaitu Entranje. Di area tersebut tidak terlihat cahaya sedikit pun, hanya ada kegelapan. Seiya dan yang lain melihat Hypnos dan Thanatos, dua bawah Hades yang telah dikalahkan di Elysium. Seiya kaget kenapa mereka ada di sini. Teres kemudian muncul dan menjelaskan bahwa jiwa Hypnos dan Thanatos berkeliaran di sekitar sini. Entranje ini seperti dunia bawah, area ini adalah kuburan peristirahatan bagi jiwa para dewa yang hilang. Dan Teres adalah pelindung Entranje, penjaga kuburan di tempat ini. Salah satu dari 4 kaisar surgawi. Murid kedua, dewa di bawah kecantikan, Pluto Teres. Tempat ini akan menjadi kuburan untuk Seiya dan yang lainnya, ucap Teres. Di kuil Zeus, Artemis datang menemui Minelda. Menurut Artemis, tidak ada yang bisa melihat Zeus bahkan 300 sekalipun. Untuk menyelesaikan era baru, dewa kita Zeus harus memusatkan semua kehendak besarnya untuk melakukan meditasi kehancuran dan penciptaan. Akan tetapi, Minelda ingin melihat Zeus untuk terakhir kalinya. Jika pertempuran ini tidak berakhir sesuai keinginan para dewa surga. Minelda takut dengan pertempuran ini, terlepas siapa yang menang, teman ataupun musuh. Semua yang memiliki indera kesembilan, baik itu dewa, kaisar, ataupun manusia, semuanya akan berakhir mati. Perang telah melebar melampaui apa yang 300 pikirkan. Banyak yang telah dikorbankan. Satu-satunya yang dapat menghentikan perang suci ini hanyalah Zeus. Hera lalu mendekati Artemis dan Minelda. Menurutnya, pertempuran dahsyat ini adalah acara sakral yang diinginkan oleh Zeus sendiri. Dengan kata lain, pertarungan yang menjanjikan kemenangan sejak awal. Hera lalu menyuruh Prometheus untuk menghilangkan kecemasan Minelda dengan meramalkan saat-saat terakhir Athena dan Parasennya dengan kekuatan Prometheus. Namun, sayangnya ia telah mencoba berkali-kali untuk meramalkan nasib mereka. Tapi, untuk beberapa alasan, Prometheus benar-benar tidak bisa melihatnya. Hera kaget karena Prometheus tidak dapat melihat takdir Athena bahkan manusia. Seiya bertanya kepada Teres di mana pintu keluarnya, karena mereka harus pergi ke surga secepat mungkin. Menurut Teres, ia tidak perlu memberi jalan kepada Seiya dan yang lain, karena mereka diibaratkan telah mati. Seperti yang Teres katakan sejak awal bahwa tempat ini adalah kuburan para dewa. Begitu Seiya dan yang lain melangkah ke dalam kekosongan ini yang dapat menangkap jiwa para dewa, Seiya sudah menjadi tawanan kematian, sehingga Teres tidak perlu melakukan apapun lagi. Parasen tiba-tiba kehilangan kendali terhadap tubuh mereka. Keberadaan mereka perlahan menghilang. Teres lalu mengeluarkan jurus Deadly Zone. Seiya semakin panik karena semua kosmo mereka diserap dan tidak bisa melawan aliran kegelapan yang kuat. Menurut Teres, dengan jurus tersebut, Parasen perunggu akan mengalir ke ujung kegelapan, ke kedalaman pintu masuk, tidak ada cara untuk melawannya. Dengan mengubur Parasen perunggu dengan cara ini, mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Setidaknya Parasen harus bangga karena mereka bisa dikubur bersama para dewa dan tertidur bersama mereka. Sun lalu mengeluarkan jurus Thunder Wave. Ia mencoba membuka jalan dan menobrak kegelapan. Teres kaget karena Sun bisa menghancurkan kegelapannya dan membuat sebuah celah. Sun mengikat tangan Shiryu dan Seiya kemudian menyuruh Seiya dan Shiryu pergi dan menyerahkan tempat ini padanya. Sun menyuruh mereka bergegas pergi ke surga dan menemui Athena. Rantai miliknya akan membantu mereka berdua pergi menuju pintu keluar. Athena Sun serahkan kepada Seiya dan Shiryu karena sepertinya ia harus melawan Teres terlebih dahulu. Teres menyebut Sun sebagai orang bodoh karena membiarkan teman-teman Sun maju, sedangkan Sun tinggal di sini sendirian untuk melawan Teres. Teres merasa bahwa Sun memiliki sesuatu yang spesial dibanding Seiya dan Shiryu. Namun meskipun begitu, memilih untuk tinggal di sini sama dengan memilih kematian. Jika Sun ingat bahwa ia adalah seorang tawanan kematian, dan Sun hanya menyusahkan dirinya sendiri. Ditambah Sun sudah melepaskan rantai miliknya. Kini bagaimana cara ia melarikan diri ataupun bertarung melawan Teres? Sekarang Teres akan mulai serius. Ia akan memadamkan api kehidupan Sun yang tersisa dan mengirimnya menuju kematian total. Teres lalu mengeluarkan jurus Sudden Death Period. Tubuh Sun seolah tersambar petir. Sun merasakan api kehidupan di dalam dirinya mulai menghilang. Dan juga kosmonya. Pikiran Sun perlahan menghilang. Harapan, keberanian, kenangan, Sun kehilangan segalanya, termasuk kehidupan. Sun kini menjadi satu dengan kegelapan.
Menurut Teres, Sun akan berakhir di ujung kegelapan tak terbatas. Semuanya telah diambil dari Sun. Sun telah benar-benar dilenyapkan dari dunia ini selamanya. Meskipun Seiya dan Shiryu menemukan jalan dan keluar dari area ini, tidak berarti banyak, karena mereka berdua tidak akan pernah menginjakkan kaki di surga, karena mereka akan dihabisi oleh Apollon di kuil matahari. Tiba-tiba, Teres seperti melihat ilusi, karena ia melihat cahaya dalam kegelapan. Menurutnya, sejak penciptaan dunia, tidak pernah ada cahaya sedikit pun bersinar di sini, dalam kegelapan yang tak terbatas. Namun, setelah dilihat lebih jelas, itu bukan cahaya, tetapi api. Terdengar sebuah suara, merobek kegelapan yang bersarang di kekosongan, untuk membawa jejak api dan menyalakan cahaya harapan di dunia manusia. Burung abadi Phoenix Ikki muncul. Sebenarnya Ikki ingin memasuki kuil Zeus secara langsung, namun ia tersesat. Ikki berjalan sambil membopong Sun, di mana Sun dalam masalah, disinilah Ikki akan hadir. Sun percaya bahwa Ikki pasti akan datang dan membantunya. Sun adalah adik Ikki yang paling berharga. Ia akan datang di saat Sun dalam masalah, meskipun Ikki harus masuk ke dalam kuburan. Teres sudah menduga bahwa yang datang adalah si pengkhianat surga yang jatuh, menjadi seorang Saint Mars Paus. Bajingan seperti Ikki pasti tidak cocok di kuburan keramat para dewa ini, ucap Teres. Teres akan menggunakan tangannya sendiri untuk memberi Ikki kematian yang pantas. Menurut Ikki, orang bodoh mana yang akan mengirim burung abadi ke kuburan? Itu tidak masuk akal. Ikki akan memberi Teres pelajaran yang pantas. Ikki lalu melancarkan pukulan ilusi Phoenix, yaitu Genmaken. Namun, Teres membalikan jurus ilusi tersebut, seolah tubuh Ikki dibelah menjadi dua. Teres pikir dengan pertarungan melawan Arion, Ikki benar-benar membuka indera ke-9. Namun sepertinya Cosmo Ikki hanya membangunkannya sedikit. Dengan kekuatan Teres yang paling kuat, ia akan memberitahu Ikki berapa jauh perbedaan kekuatannya dengan Ikki. Kemudian Teres melancarkan serangan Fantanica Spectrum yang membuat Ikki terlempar jauh. Teres mengatakan bahwa ia sangat kuat karena telah menguasai indera ke-9. Ikki tidak memiliki kualifikasi untuk gelar murid ke-13. Teres meminta dengan sopan agar Ikki menyulurkan kepalanya sebagai penembusan pengkhianatannya untuk Tuan Zeus. Tiba-tiba, Teres merasakan kosmo dewa kuat dan mengejutkan. Ia kaget karena di kuburan dewa ini seseorang dapat mengeluarkan kosmo yang begitu kuat. Saat Teres berbalik, ternyata itu dari Sun. Namun bukan benar-benar dari Sun. Teres melihat aura dari belakangnya. Raja dunia bawah, Hades. Ia menggunakan tubuh Sun sebagai wadah. Seperti yang Teres duga, Hades dikalahkan dalam perang suci melawan Athena seperti Hypnos dan Thanatos. Teres menduga jiwa Hades bersembunyi di suatu tempat di Entranje ini. Bahkan jika Hades adalah dewa yang mengatur dunia bawah, dengan aturan kematian, seharusnya Hades tidak memiliki kebebasan di Entranje ini. Menurut Hades, dugaan Teres benar. Sebelum Hades bangkit, gerakan Hades disegel di makam dewa ini. Tapi dengan datangnya Sun ke sini, tubuh bumi pilihan Hades, ia bisa menunjukkan kosmonya melalui Sun. Teres pun menduga bahwa ia membantu kekuatan rantai milik Sun dan memberitahu jalan keluar di Etranje ini. Di era mitos, Hades mengirim Teres ke Zeus yang memerintah surga untuk menjadi mata-mata, untuk mengawasi pergerakannya dan menjadi penjaga di Etranje. Namun, Teres meninggalkan misi rahasia Hades dan benar-benar menjadi anjing Zeus. Bahkan Zeus mengirim Hypnos dan Thanatos untuk menjadi bawahan Hades sebagai mata-mata. Mereka menggantikan Hades memerintah Pandora dan para Spectre untuk berperang dalam perang suci melawan Athena. Hades menyadari ini semua rencana untuk membuatnya Athena dan Poseidon bertarung dan mengalahkan satu sama lain. Karena bagi Dewa Langit, keberadaan Poseidon, Athena, dan Hades adalah gangguan. Teres memang pernah mendengar bahwa Hypnos dan Thanatos adalah agen rahasia yang dikirim untuk mengawasi Hades, karena di antara semua dewa yang memiliki ambisi kuat adalah Hades. Namun Hades terlambat menyadari, seperti yang sudah Zeus rencanakan, semuanya kini berjalan dengan baik. Saint Athena, pasukan Spectre, dan pasukan Marina semuanya saling membunuh untuk merebut bumi. Sehingga bagi Zeus tidak ada halangan lagi untuk melaksanakan operasi dunia baru yang beberapa hari lagi akan segera selesai. Yang tersisa kini hanyalah Athena sendirian. Lagi pula kalian semua yang bertarung untuk setiap dunia hanyalah badut yang dipermainkan oleh Zeus dan dewa lainnya. Saat Teres mengetahui semuanya, ia memilih meninggalkan Hades dan pergi ke sisi Zeus. Lalu Teres mencoba mengusir jiwa Hades yang tangguh menghilang dari tubuh Sun. Menurut Teres, Hades hanya puas dengan memerintah manusia mati yang tak berdaya. Hades bahkan tidak bisa mendekati Teres, apalagi Zeus yang bisa mengendalikan kematian para dewa.
Oleh karena itu, di dunia baru yang terlahir kembali, Teres akan menguasai dunia kematian menggantikan Hades. Sun dan Iki ternyata masih hidup. Melihat mereka, Teres semakin marah. Ia akan melenyapkan jiwa-jiwa kurang ajar seperti Iki dan Sun dari dunia ini. Kali ini, Teres tidak akan menahan diri lagi. Ia akan menghabisi Sun dan Iki dengan semua jiwa kematian yang ia perintahkan. Iki menyuruh Sun untuk bersiap. Fantanica Spectrum. Teres kembali mengeluarkan jurus tersebut. Iki menggabungkan jurus How Phoenix Yokuwing Tensou Glide dengan milik Sun yaitu Nebula Stream yang membuat kedua jurus tersebut berbenturan. Teres perlahan tenggelam dalam kegelapan. Ia kagum karena mereka bisa menghancurkan kekuatan kematian milik Teres. Ia bertanya-tanya apakah sebenarnya sumber kekuatan kehidupan seorang Sen. Ia menduga mungkinkah seperti yang ditakuti para dewa, kosmo manusia mereka melampaui tingkat kendali para dewa. Sepertinya ketakutan dewa sudah menjadi kenyataan. Teres juga pernah bermimpi bahwa manusia telah dibebaskan dari kekuasaan panjang para dewa. Sama seperti menciptakan keajaiban sebagai dewa itu sendiri. Teres pun akhirnya dapat dikalahkan. Namun Sun dan Iki pun terluka cukup berat. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.